Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menjelaskan secara detail lagi tentang masalah sihir dan pembagiannya sekaligus tata caranya. Ini teman-teman, karena kemarin kami sudah menjelaskan bahwa sulap itu bagian daripada sihir. Akan tetapi ada yang mengatakan, oh itu sulap itu bukan sihir. Itu saya rasa orang itu tidak paham tentang hakikat sihir itu sendiri teman-teman ya. Padahal sangat jelas sulap itu bagian dari sihir, akan tetapi nanti hukum daripada sihir nanti tergantung kepada jenis sihir yang ia lakukan dan tergantung tujuannya. Itu pembahasan dari para ulama. Untuk tahu hukumnya silakan lihat sendiri di video yang sebelumnya, tonton sampai selesai. Kemudian kami akan lebih fokus lagi membahas tentang masalah definisi sihir dan macam-macamnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman itu tidak kufur. Walakinnas syayatina kafaru, tetapi setan-setanlah yang kufur. Yu'allimunan nasas sihra. Ini teman-teman, mereka para setan itu mengajar manusia, mengajarkan sihir. Kemudian apa yang dimaksud sihir ini teman-teman? Dalam hal ini, dalam kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran, tepat di juz pertama halaman 47 terbitan Darus Sabuni, wa qala al-Qurtubiyyu as-sihru asluhu at-tamwihu bil hiyali wa huwa ayyaf 'ala sahiru asya'a wa ma'aniya fayukhayyalu lil mashhuri annaha bi khilafi ma hiya bihi kalladzi yaras saraba min ba'idin fayukhayyalu ilaihi annahu ma'un. Artinya Imam Al-Qurtubi beliau berkata, sihir itu asalnya adalah memalsukan kebenaran dalam artian tamwih dengan tipu muslihat. Seorang penyihir melakukan sesuatu ataupun ma'ani, kemudian terbayanglah bagi orang yang tersihir bahwa sesuatu itu berbeda dengan asal mulanya, seperti orang yang melihat fata morgana dari kejauhan, lalu terbayang bagi ia bahwa itu adalah air. Ini dalam kitab Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran. Keterangan ini sama persis dengan apa yang sudah ada dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ketika beliau menjelaskan tentang maksud surat Al-Baqarah ayat ke-102. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-116. Falamma alqaw saharu a'yunan nas. Ketika mereka, para tukang sihirnya Fir'aun itu telah melempar tali ataupun tongkatnya, maka mereka berhasil menyihir mata manusia. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubinya, tepat di surat Al-A'raf ayat ke-116. Falamma alqaw ay al-hibala wal isiyya saharu a'yunan nasi ay khayyalu lahum wa qallabuha an sihhati idrakiha bima yatakhayyalu minat tamwihil ladzi jara majra sya'wadati wa khiffatil yadi kama taqaddama fil baqarati bayanuhu. Artinya, ketika mereka melempar tampar dan tongkatnya, maka mereka menyihir mata manusia. Maksudnya adalah mereka membuat manusia berhayal dan membalik kebenaran apa yang mereka ketahui dengan perantara memalsukan kenyataan atau tamwih yang berlaku pada trik sulap dan kecepatan tangan, sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam surat Al-Baqarah. Al-Imam Al-Baghawi yang mendapat gelar Muhyiddin Sunnah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi, juga menjelaskan maksud ayat tersebut dalam kitab beliau Tafsir Al-Baghawi, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-116. Falamma alqaw saharu a'yunan nas ay sarafu a'yunahum an idraki haqiqati ma fa'aluhu minat tamwihi wat takhyili wa hadza huwa sihru. Artinya, maksudnya adalah para tukang sihirnya Fir'aun itu memalingkan mata manusia dari mengetahui hakikat perbuatan mereka yang berupa pemalsuan dan bersifat hayalan, dan ini merupakan sihir. Dari ayat inilah teman-teman,
para ulama memasukkan sya'wadhah atau trik sulap sebagai bagian dari sihir. Dan ayat ini sangat tegas sekali. Ayat itu menyatakan bahwa para tukang sihirnya Fir'aun itu sebenarnya melakukan trik sulap atau sya'wadhah, bukan bistikhdamil jin, bukan dengan perantara bantuan jin, tetapi trik sulap. Makanya para ulama memasukkan sya'wadhah ataupun sulap bagian daripada jenis sihir. Lebih detail lagi, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni beliau menjelaskan trik sulap yang pernah dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun dalam kitabnya yang bernama Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran, tepat di juz pertama halaman 54 sampai 55 terbitan Darus Sabuni. Kata beliau, durubus sihri, macam-macam sihir. Awalan at-takhyil wal khida'u wa dhalika kama yaf'aluhu ba'dul musya'widhina haitsu yurika annahu dhabaha usfura thumma yurika al-usfura ba'da dhabhihi qattara wa dhalika li khiffati harakatihi. Macam-macam sihir yang pertama adalah at-takhyil wal khida', yaitu bersifat hayalan dan tipuan. Wa dhalika kama yaf'aluhu ba'dul musya'widhin, dan jenis sihir yang semacam ini dilakukan oleh sebagian tukang sulap. Haitsu yurika annahu dzabaha usfura. Pada waktu itu si tukang sulap tadi memperlihatkan kepada kalian, memperlihatkan kepada para penonton bahwa ia sedang menyembelih usfur, ia sedang menyembelih burung kecil. Tsumma yurikal usfura ba'da dzabhihi qattara. Kemudian si tukang sulap itu memperlihatkan kepadamu para penonton itu, dia itu ketika menyembelih usfur, menyembelih burung kecil itu disembelih, ternyata burung itu terbang lagi, hidup teman-teman, kan sakti ya. Nah, ini wadzalika li khiffati harakatihi. Hal itu bisa terjadi karena kecepatan gerakan yang ia miliki. Wal mazbuhu ghairul ladzi tara. Sedangkan burung yang ia sembelih itu bukanlah burung yang lagi terbang itu, bukan, li annahu yakunu ma'hu ifnani, karena sebenarnya si tukang sulap itu memiliki dua jenis burung. Qad khaba'a ahadahuma wa huwal madbuhu. Yang satu ia sembunyikan, yaitu burung yang sudah dia sembelih, ia sembunyikan. Wa azharul akhara. Setelah itu dia perlihatkan burung satunya yang belum ia sembelih. Begitulah trik sulap yang dilakukan oleh para pesulap. Kemudian qalu wa qad kana saharatu fir'auna min hadzal nau'i. Para ulama berkata, dan tukang sihirnya Fir'aun itu melakukan sihir dengan jenis sihir seperti ini, yaitu trik sulap. Nah, iki. Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu menggunakan sihir dengan jenis sihir sya'wadhah, yaitu sulap. Faqad kanatil isyu mujawwafatan qad muli'at zibaqan wa kadzalikal hibalu kanat min udum ay jildin mahsuwatan zibaqan wa qad hafaru tahtal mawadi asraba. Para tukang sulapnya Fir'aun itu sebenarnya mereka memiliki tongkat yang sudah dilobangi dan diisi dengan air raksa, anggap sudah air kimia, dan mereka juga memiliki tali yang terbuat dari kulit yang sudah juga diberi air raksa. Mereka menggali lubang di bawah lokasi pertunjukan dan diberi api atau pemanas lah. Setelah mereka melempar tali atau tongkat tersebut, dan saat itu air raksanya sudah mulai panas, maka secara otomatis teman-teman, tali atau tongkat itu akan bergerak-gerak seperti ular. Hal ini disebabkan sifat alami dari air raksa yang sudah terkena panas. Ketika itulah masyarakat berfantasi atau tertipu, terhipnotis, sehingga mereka menyangka bahwa tali dan tongkat itu ternyata bisa bergerak-gerak seperti ular dan berjalan. Lagi. Jadi trik sulap yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun, tetapi itu dinyatakan di dalam Al-Quran bagian dari sihir. Maka siapa yang tidak percaya bahwa sulap, sya'wadhah atau menggunakan sebuah trik itu bukan bagian dari sihir, maka saya rasa perlu ia belajar dan membaca ayat itu lagi, ya. Jadi jelas sya'wadhah atau trik sulap, trik tipu-tipu itu bagian daripada jenis sihir. Kalau masih kurang,
referensi ini, maka silakan cek di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, cek juga dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, cek juga dalam kitab tafsir Al-Baghawi, cek juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, cek juga dalam Hamis Fathul Wahhab bi Syarh Manhajit Tullab, cek juga dalam Rawail Bayan tafsir ayatil ahkamil Quran, cek juga dalam kitab Hasyatul Allama As-Sawi ala tafsir Jalalain. Cek di sana sangat jelas sekali sya'wadah ataupun trik sulap bagian daripada sihir. Nah, ini jenis pertama, jenis sihir pertama yaitu sulap. Apa itu sulap? Khayalan, tipu-tipu. Kemudian ada lagi sihir yang kedua, sanian al-kahanatu wal irafatu bi tariqit tawatu'i wa dzalika kama yaf'alu ba'dul arrafina wal kuhani haitsu yuwakkiluna unasan bil ittila'i ala asrarin nasi hatta idza jaa ashabuha akhbaruhum biha wa yaz'amuna annaha min hadithil jinni wasyayatini lahum wa annahum yattasiluna bihim wa yuti'unahum. Iki teman-teman ya, luar biasa iki. Nomor 2 ini, jenis sihir kedua adalah al-kahana wal irafah, sok tahu. Ini yaitu tebak menebak, tebakan. Jadi sok tahu, pura-pura nebak iki teman-teman. Caranya gimana ini? Bitori kitawatu'i, dengan cara adanya kesepakatan, adanya rembukan dengan krunya, rembukan dengan orang-orang yang sudah ia utus untuk mencari tahu tentang rahasia-rahasia masyarakat. Itu dicari tahu itu teman-teman. Itu di rumahnya ada apa aja, ini di belakang rumahnya ada apa aja lah, itu teman-teman ya. Jadi dia ngutus orang sebenarnya, yaitu yuwakilun unasan bil ittila'i ala asrarin nas. Setelah rahasia-rahasia masyarakat tertentu yang ia ketahui itu sudah terbongkar teman-teman, akhirnya orang yang sepakat atau kerjasama ini ngasih tahu kepada yang pura-pura jadi dukun tadi teman-teman. Lah kemudian wa yaz'amuna annaha min hadithil jinni wasyayatin. Lalu dia mendakwakan diri, saya ini dapat bisikan dari jin, saya dapat bisikan dari setan. Lah itu wa annahum yattasiluna bihim. Lalu dia itu mendakwakan diri, saya berhubungan dengan jin, saya berhubungan dengan setan. Ya Allah. Dan mereka, para setan itu, para jin itu nur kepadanya katanya teman-teman, dengan perantara ruqyah, dengan perantara yang namanya mantra, dengan perantara azimat. Wa annasyayatina tukhbiruhum bil mughayyabat. Dan dia mendakwakan diri bahwa setan itu memberitahu sesuatu hal gaib kepadanya. Fayusaddiquhumun nasu. Kemudian masyarakat mempercayai ucapannya. Wa ma hiya illa muwata'atun. Padahal teman-teman, itu hanya sekedar adanya sebuah kerjasama, kesepakatan melalui orang yang memang ia utus untuk mencari tahu. Lagi kamu cari tahu tentang kabar dia, di gimana rumahnya, berapa usianya. Nah, ini setelah itu dia baru pura-pura, anggaplah sudah pakai apalah teman-teman, sekiranya masyarakat percaya, hanya pura-pura saya bertanya pada jin, saya berhubungan dengan jin. Padahal dia sudah mencari kabar sebelumnya kok teman-teman. Nah ini masuk juga ke jenis sihir kata ulama ini. Ini nomor 2. Ada lagi jenis sihir nomor 3 teman-teman, salisan wa darbun akharu minas sihri an tariqin namimati wal wisyayati wal ifsadi min wujuhin khafiyatin latifatin wa dzalika amun syai'un fi katsirin minan nas. Ada lagi jenis sihir yang nomor 3, yaitu dengan cara mengadu domba. Maksudnya ngadu manusia teman-teman ya. Ngadu domba. Wal wisyayah, atau dengan cara merusak nama baiknya. Wal ifsad, ini atau melakukan sebuah kerusakan min wujuhin khafiyatin, tapi samar-samar teman-teman, secara samar lah, latifatin. Wa dzalika amun syai'un, dan ini sudah umum di mata masyarakat, umum sudah terjadi, syai'un fi katsirin minan nas, sudah tersebar di masyarakat cara namimah ini teman-teman. Ini jadi akhirnya Anda terhipnotis dengan ucapan itu, ucapan namimah itu. Itu juga disebut sihir oleh para ulama, teman-teman. Ini jenis yang nomor 3. Kemudian ilangkol robi'an wa darbun akharu minas sihri wa huwa al-ihtiyalu. Ada lagi jenis sihir yang nomor 4, ihtiyal. Apa itu?
wa dzalika bi it'amil insani ba'dal adwiyati al mu'aththirati fil aqli. Ini dia itu dengan cara memberi sebuah makanan ataupun obat yang bisa mempengaruhi akal. Ini ada orang dikasih obat itu teman-teman, yang nanti obatnya itu bisa mempengaruhi akal. Au i'ta'ihi ba'dal aghdhiyati allati laha ta'thirun 'alal fikri wa dzakai. Atau ia kasih itu yang namanya makanan. Dia kasih orang lain makanan, yang mana makanan itu akan mempengaruhi pikiran dan kecerdasan. Nah, ini juga masuk ke dalam kategori jenis sihir. Jadi banyak sihir, termasuk sya'wadah sihir. Gitu. Ada lagi memang sihir yang menggunakan bantuan jin. Lah, itu teman-teman, jin. Dan biasanya kalau sihir menggunakan jin ini untuk mencelakakan orang lain kan teman-teman ya. Apa ya? Di dalam perutnya ada apalah. Di dalam perutnya seumpama ada paku, ada jarum, ada lidi. Itu menggunakan bantuan jin. Memang ada teman-teman. Tetapi ini bukan satu-satunya sihir. Kalau sihir seperti itu di mata masyarakat dinamakan santet biasanya ya gitu. Kalau sihir itu umum teman-teman, sihir itu umum. Kalau yang kalian maksud itu adalah seperti itu, yaitu ada benda di dalam perut kayak dalam tubuh, itu namanya kalau di mata umum yaitu santet, bukan sihir lagi. Memang santet itu jenis sihir, tetapi kalau kalian menolak sya'wadah atau sulap bagian dari sihir, Anda itu perlu dipertanyakan berapa kitab yang Anda baca ya, berapa kitab gitu. Kemudian dari sinilah kita kaji juga dalam kitab Rawaiul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran, tepat di juz pertama halaman 53 terbitan Darus Swabuni, Al-Latifatur Rabi'ah wajhul muqaranati baina dzikri syayatini wasihri fil ayatil karimati huwa an-nasihra fihi isti'anatun bi arwahin khabithatin syariratin minal jin. Di sini dijelaskan sihir itu menggunakan bantuan ruh yang jahat, yang jelek dari jin. Ada juga jenis sihir seperti itu memang. Ini juga bagian dari sihir, yaitu menggunakan bantuan ruh jahat ataupun yang jelek, yaitu jin, menggunakan jin. Wasyayatinu taz'amu annaha ta'lamul ghaibah. Dan setan itu mengaku bahwa dirinya mengetahui hal gaib. Wa tuhimun nasa bidzalik. Dan setan itu menipu manusia dengan mengaku-ngaku bahwa dirinya itu mengetahui hal gaib. Padahal setan juga tidak tahu hal gaib teman-teman. Setan nggak tahu apa yang akan terjadi. Wa qad kana ba'dun nasi yusaddiqunahum. Dan sebagian masyarakat memang percaya kepada si setan. Fi ma yaz'amun wa yalja'una ilaihim indal qurab. Bahkan ada sebagian masyarakat yang minta perlindungan kepada setan ketika sedang mengalami kesusahan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin. Ini ya, ada rijal dari manusia. Maksudnya ada beberapa manusia yang minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rohaqo. Lalu kemudian para jin itu justru malah membuat mereka tambah sesat. Ini surat Jin, Al-Jin ayat ke-6. Walihadza ishtahara sihru an tariqil ittisali bihadhil arwahil khabithati. Dari sinilah kata sihir itu masyhur, populer di mata masyarakat. Sihir itu populer menggunakan thoriqil ittisal, dengan cara berhubungan bihadhil arwah al-khabithah. Jadi itu intinya apa teman-teman? Sihir itu populernya di masyarakat memang menggunakan arwahul khabithah atau pakai jin. Tetapi bukan satu-satunya sihir ini teman-teman, bukan, populernya saja. Makanya belajar yang banyak, referensi yang banyak, sya'wadah atau sulap, sekali lagi min dulu bisihri, termasuk bagian daripada sihir. Kalau yang Anda maksud, yang kalian maksud itu masuknya paku atau apalah, itu oleh masyarakat bukan dianggap sihir secara umum, tetapi dianggap santet ya, santet, atau kalau madurnya kamodung. Itu teman-teman gitu.
Kemudian dalam Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah, tepat di juz kelima, halaman 404 terbitan Darul Kutubil Ilmiah, dijelaskan wa qad dzakara ba'dul muhaqqiqina an-nasihra sina'atun minas sina'atil lati yastakhdimuhal insanu fi idharil umuri ala ghairi ma hiya alaihi fil waqi'i. Ini sebagian ulama ahli tahqiq menyatakan sebenarnya sihir adalah sebuah profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk menampakkan sesuatu di luar kenyataannya. Ini kan masuk ke sulap, pakai trik itu teman-teman. Kemudian waqad yakunu li ba'di anwa'i sihri ta'thiru ma ala ba'din nufusi awil abdan. Dan terkadang sihir itu, jenis-jenis sihir, ada juga sihir yang bisa mempengaruhi jiwa atau tubuh manusia. Ini yang kita anggap dengan santet. Paham teman-teman ya? Intinya sihir itu bisa dilakukan pertama dengan sebuah trik kecepatan tangan atau gerakan yang kita sebut dengan dunia sekarang, dunia sulap. Yang kedua, bisa juga dengan melalui perantara mantra atau jampi-jampi atau bacaan yang ia baca. Ketiga, bisa juga dengan melalui perantara bantuan jin. Ini masalah hukumnya teman-teman, lihat di video yang sebelumnya. Jadi sangat jelaskan teman-teman bahwasanya sulap bagian daripada sihir. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun itu menggunakan sihir yang jenis sya'wadah, jenis trik sulap. Semoga ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.